Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Cici Sumartini, NPM 2401010200041. Saya adalah mahasiswa dari program studi S1 PJJ Sistem Informasi Universitas Siberasia. Kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai self-concept. Kajian ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen Ibu Rosanah SSMIKOM. Siapakah kamu? Apa yang membuatmu menjadi kamu? Anda mungkin menjawab, saya adalah seorang wanita. Saya adalah seorang karyawan, atau saya adalah seorang mahasiswa. Mungkin juga saya adalah orang yang beriman. Saya adalah seorang teman yang baik, dan saya adalah seorang saudara yang penyayang. Bisa juga Anda menjawab dengan, saya hebat dengan pekerjaan saya. Saya musisi yang berbakat. Saya aktris yang hebat. Respons-respons ini berasal dari internal Anda tentang siapa diri Anda. Rasa ini berkembang sejak dini, tetapi terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan sepanjang hidup. Dalam psikologi, rasa ini memiliki istilah khusus, yaitu konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah gagasan menyeluruh yang kita miliki tentang siapa diri kita secara fisik, emosional, sosial, spiritual, dan aspek-aspek lain yang membentuk diri kita. Kita membentuk dan mengatur konsep diri seiring pertumbuhan kita, berdasarkan pengetahuan yang kita miliki tentang diri kita. Konsep diri bersifat multidimensi dan dapat dipecah menjadi aspek-aspek individual ini. Seorang peneliti bernama Roy Baumeister mendefinisikan bahwa konsep diri sebagai berikut. Keyakinan individu tentang dirinya sendiri, termasuk atribut orang tersebut dan siapa serta apa dirinya. Definisi serupa datang dari buku Rosenberg tahun 1979 tentang topik ini. Ia mengatakan bahwa konsep diri adalah totalitas pikiran dan perasaan seseorang yang berhubungan dengan dirinya sendiri sebagai sebuah objek. Apa perbedaan antara konsep diri dan harga diri? Konsep diri bukanlah harga diri, meskipun harga diri mungkin merupakan bagian dari konsep diri. Konsep diri adalah persepsi kita tentang diri sendiri. Jawaban kita ketika kita bertanya pada diri sendiri, siapakah kamu? Ini adalah pengetahuan tentang kecenderungan, pikiran, preferensi, dan kebiasaan. Menurut Carl Rogers, pendiri terapi yang berpusat pada klien, konsep diri adalah sebuah konstruksi menyeluruh yang salah satu komponennya adalah harga diri. Psikolog, ahli teori, dan dokter ternama Carl Rogers mengajukan teori tentang bagaimana konsep diri memengaruhi dan tentu saja bertindak sebagai kerangka bagi kepribadian seseorang. Citra diri yang kita miliki berkontribusi pada kepribadian kita dan tindakan kita, dikombinasikan dengan kepribadian kita, menciptakan lingkaran umpan balik ke dalam citra diri kita. Rogers percaya bahwa kepribadian kita didorong oleh keinginan kita untuk aktualisasi diri. Kondisi ini muncul ketika kita mencapai potensi penuh kita dan konsep diri, harga diri, serta diri ideal kita semuanya saling tumpang tindih. Cara kita mengembangkan kepribadian dan konsep diri berbeda-beda, sehingga menciptakan individu yang unik. Menurut Rogers, kita selalu berusaha untuk mencapai aktualisasi diri. Beberapa di antaranya lebih berhasil daripada yang lain. Bagaimana orang-orang berjuang untuk aktualisasi dan keselarasan? Hal ini berkaitan dengan gagasan tentang bagaimana seseorang mempertahankan citra dirinya.
dan kita akan bahas selanjutnya. Pemeliharaan konsep diri. Ini mengacu pada bagaimana seseorang mempertahankan atau meningkatkan rasa dirinya. Konsep diri relatif tetap setelah seseorang mencapai usia dewasa, tetapi dapat dan memang berubah berdasarkan pengalamannya. Teori pemeliharaan konsep diri menyatakan bahwa kita tidak hanya duduk dan menunggu konsep diri kita berkembang. Kita mengambil peran aktif dalam membentuk konsep diri kita di semua usia. Apakah kita menyadarinya atau tidak? Meskipun terdapat berbagai teori mengenai proses pemeliharaan konsep diri, tapi secara umum ini menyangkut kepada beberapa hal, yaitu 1. Evaluasi kita terhadap diri kita sendiri. Lalu yang kedua, ada perbandingan antara diri kita yang sebenarnya dengan diri kita yang ideal. Lalu yang ketiga, tindakan yang kita ambil untuk bergerak lebih dekat ke diri ideal kita. Menurut Munoz tahun 2012. Proses ini mungkin tampak logis dan mudah, tetapi kita cenderung memberi ruang bagi ambiguitas moral. Misalnya, sebuah studi oleh Mazar, Amir, dan Ariely pada tahun 2007 menunjukkan bahwa orang-orang pada umumnya akan melakukan ketidakjujuran yang bermanfaat ketika diberi kesempatan. Namun, orang-orang ini mungkin tidak merevisi konsep diri mereka untuk mengakomodasi ketidakjujuran ini. Ketika partisipan dalam penelitian diminta untuk lebih menyadari standar kejujuran internal mereka cenderung tidak melakukan ketidakjujuran yang bermanfaat. Di sisi lain, ketika diberi derajat kebebasan atau pemisahan yang lebih besar antara tindakan mereka dan imbalan yang akan mereka terima atas ketidakjujuran, mereka cenderung lebih terlibat dalam ketidakjujuran tanpa berdampak pada konsep diri mereka. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan dalam pemeliharaan konsep diri, karena manusia terus-menerus menilai diri mereka sendiri dan kode moral mereka, karena hal itu memengaruhi identitas dan tindakan mereka. Masing-masing dari kita memiliki konsep diri yang unik, berbeda dari konsep diri orang lain dan konsep mereka tentang kita. Akan tetapi, ada beberapa karakteristik yang dimiliki semua konsep diri kita. Yang pertama, ditampilkan secara unik pada setiap orang. Yang kedua, bervariasi dari sangat positif hingga sangat negatif. Yang ketiga, membawa dimensi emosional, intelektual, dan fungsional. Kemudian, berubah seiring konteks dan juga berubah seiring waktu. Keenam, mempengaruhi kehidupan individu. Ada beberapa dimensi menyeluruh yang dipahami para peneliti terkait teka-teki konsep diri. Dimensi-dimensi ini meliputi harga diri, citra diri secara fisik, lalu diri ideal, identitas atau peran sosial, dan ciri-ciri dan kualitas pribadi. Ada beberapa tahapan perkembangan konsep diri. Konsep diri berkembang dan berubah sepanjang hidup. Tetapi paling banyak berubah tuh selama tahun-tahun awal. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling tepat bagi manusia muda untuk memahami dirinya sendiri di dunia ini. Ada 3 tahap umum perkembangan konsep diri selama masa kanak-kanak. Yang pertama, tahap 0 hingga 2 tahun. Bayi membutuhkan hubungan yang konsisten dan penuh kasih sayang untuk mengembangkan rasa diri yang positif. Kemudian bayi membentuk preferensi yang selaras dengan rasa diri bawaan mereka. Lalu balita merasa aman dengan batasan yang lembut namun tegas. Lalu pada usia 2 tahun, kemampuan bahasa berkembang dan balita memiliki rasa aku. Pada tahap kedua di usia 3-4 tahun, anak usia 3 dan 4 tahun mulai memandang diri mereka sebagai individu yang terpisah dan unik. Lalu citra diri mereka cenderung deskriptif, alih-alih preskriptif atau menghakimi. Kemudian anak prasekolah semakin mandiri dan ingin tahu tentang apa yang bisa mereka lakukan. Pada tahap 3 di usia 5-6 tahun, mereka bertransisi dari tahap aku ke tahap kita, di mana mereka lebih menyadari kebutuhan dan minat kelompok yang lebih besar.
Lalu anak TK dapat menggunakan kata-kata mereka untuk mengkomunikasikan keinginan, kebutuhan, dan perasaan mereka. Lalu anak usia 5 dan 6 tahun dapat menggunakan bahasa yang lebih maju untuk membantu mendefinisikan diri mereka dalam konteks kelompok. Konsep diri di masa kanak-kanak pertengahan, yaitu di usia sekitar 7 hingga 11 tahun, anak-anak mulai mengembangkan rasa diri sosial mereka dan memahami bagaimana mereka cocok dengan orang lain. Mereka lebih sering merujuk pada kelompok sosial dan membuat perbandingan sosial, serta mulai memikirkan bagaimana orang lain memandang mereka. Perkembangan konsep diri pada masa remaja. Masa remaja adalah masa di mana perkembangan konsep diri seseorang tuh benar-benar meledak, karena ini adalah tahap di mana individu dari usia 12 sampai 18 bermain dengan rasa diri mereka, termasuk waktu ketika mereka bereksperimen dengan identitas mereka, membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan mengembangkan dasar konsep diri yang mungkin akan melekat pada sepanjang sisa hidup mereka. Bastian, Burnett, dan Blackmore pada tahun 2008, pada usia ini, remaja cenderung lebih sadar diri dan rentan terhadap pengaruh teman sebayanya dan perubahan kimia yang terjadi di otak. Pada masa remaja, ada 2 faktor penting yang mempengaruhi konsep diri dan harga diri. Yang pertama, keberhasilan dalam bidang yang diinginkan remaja, kemudian persetujuan dari orang-orang penting dalam kehidupan mereka. Ketika siswa memiliki rasa harga diri dan harga diri yang sehat, mereka berkontribusi pada konsep diri yang lebih besar. Ada sekitar banyak sekali contoh konsep diri yang negatif dan juga yang positif. Beberapa di antaranya adalah seseorang melihat dirinya sebagai seorang yang cerdas. Itu adalah konsep diri yang positif. Kemudian, seorang pria menganggap dirinya sebagai anggota penting komunitasnya, itu juga konsep diri positif. Seorang wanita melihat dirinya sebagai pasangan dan teman yang baik, itu adalah konsep diri yang positif. Kemudian di sisi lain, ada juga orang yang memiliki konsep diri negatif, seperti seseorang melihat dirinya sebagai orang bodoh dan lambat. Kemudian seorang laki-laki menganggap dirinya sebagai orang yang mudah dikorbankan dan menjadi beban bagi keluarganya. Kita semua memiliki banyak konsep diri dan spesifik domain yang mencakup konsep diri kita. Beberapa mungkin lebih positif atau negatif daripada yang lain, dan masing-masing merupakan bagian penting yang membentuk jati diri kita. Apakah rekan-rekan ingin mengetahui bagaimana konsep diri rekan-rekan semuanya? Berlatihlah dengan cara bertanya pada diri kita sendiri mengenai beberapa pertanyaan. Ini adalah contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada diri sendiri, kemudian ditulis dalam sebuah jurnal. Pertama, pertanyaannya adalah, saya merasa senang mengenai. Kemudian, saya merasa sukses ketika. Orang favoritku adalah. Kegiatan favoritku adalah. Aku berharap bahwa aku bisa. Aku ingin. Jika aku boleh memiliki 3 permintaan, permintaan tersebut adalah. Aku merasa tertekan ketika. Dan salah satu sifat karakter yang perlu aku tingkatkan adalah aku pandai dalam. Aku berharap aku tidak melakukannya. Keluargaku adalah. Aku ingin menjadi. Hal yang paling penting bagi diriku adalah. Hal yang paling aku sukai dari diriku adalah. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa rekan-rekan tanya kepada diri rekan-rekan.
Kemudian, jawablah dengan jujur sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan konsep diri pribadi rekan-rekan yang diharapkan. Seperti itu. Ada sebuah kutipan dari filsuf Epictetus mengenai konsep diri, yaitu ketahuilah terlebih dahulu siapa dirimu, kemudian hiasi dirimu sesuai dengan itu. Bagaimana? Apakah materi tentang konsep diri ini bisa dipahami? Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.